Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Saudaraku, sebagai kelanjutan dari apa yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu apa yang membuat seseorang itu bisa terpisah dari Kristus, bahkan keluar dari kasih karunia, ternyata bukan hal-hal yang jelek, saudaraku, tanda kutip ya. Jadi kita nih gambarannya orang itu bisa terpisah dari Kristus, orang bisa keluar dari kasih karunia itu kalau mereka diajari untuk berbuat dosa. Misalnya mencuri, berzina, atau melakukan segala jenis kejahatan yang lain, maka terpisahlah orang itu dari Kristus dan dia keluar dari kasih karunia. Pengertian kita kan sesederhana itu, saudaraku. Ya kan? Tetapi rupa-rupanya kalau kita mempelajari akan surat Galatia, itu tidak seperti itu. Kemarin kita sudah lihat Galatia 5 ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus, yaitu apa saudara? Bukan ketika kamu diajari mencuri, diajari berzina, atau kamu diajari untuk mengucapkan saksi dusta, berdusta, berbohong. Bukan, saudara. Tapi kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi keluar dari kasih karunia itu ketika pengharapan kita yang seharusnya hanya kepada salib Kristus beralih kepada perbuatan ketika kita menganggap bahwa perbuatan inilah yang menyelamatkan kita, bukan Yesus yang tersalib. Makanya di pasal 3 ayat yang pertama, Rasul Paulus memulai akan suratnya kepada Galatia di pasal yang ketiga, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Mempesona itu baskaino, itu artinya menyihir kamu. Siapa yang telah menyihir kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Maksud Paulus, ini loh Yesus itu mati, menderita dengan penderitaan yang begitu dahsyat, itu demi menebus engkau supaya engkau selamat. Hanya itu jalannya. Yesus yang disalibkan. Dia mati supaya kita beroleh hidup. Tapi kenapa beralih? Jemaat Galatia beralih. Terpesona oleh pengajaran. Harus begini, harus begitu. Kembali untuk melakukan hukum-hukum Taurat atau aturan-aturan agama. Saudaraku, menggantikan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dengan perbuatan, itulah yang akan membuat seseorang lepas dari Kristus dan keluar dari kasih karunia. Diulang ya ayatnya ya, ini ayat yang kemarin sudah lengkap saya sampaikan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Peraturan-peraturan hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi keras, tegas, dan tidak tedeng aling-aling. Ya. Nah, saudaraku, jadi kalau kita menelusuri sepanjang surat Galatia, saya bisa merasakan kesedihan hati dari Rasul Paulus. Galatia 3 aja ya saudaraku, itu Paulus sampai bilang bahwa aku habis akal menghadapi kamu. Dia bilang begitu ya, kita lihat ya. Dan saya harap Anda tidak membuat para pemimpin Anda, para gembala Anda menjadi stres hanya gara-gara meninggalkan akan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan untuk kita beroleh selamat, dan menggantikan dengan perbuatan. Saudara,
sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa jangan sekali-kali kita menggantikan apa yang Tuhan lakukan bagi kita dengan seakan-akan kita bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ini harus dengan tegas kita sadari, kita ketahui bahwa itu justru yang membuat seseorang bisa terlepas dari Kristus dan keluar dari kasih karunia, ya. Jadi ingat-ingat ayatnya Galatia 5 ayat yang keempat, itu dihafalkan. Nah, ini tadi saya katakan betapa stresnya, betapa frustrasinya Rasul Paulus terhadap jemaat Galatia yang bodoh karena mereka terhipnotis oleh pengajar-pengajar palsu yang mengalihkan mereka dari Kristus yang disalibkan kepada perbuatan, kepada apa yang mereka harus lakukan supaya selamat. Ini bahaya sekali, saudaraku. Ya, nah Paulus berkata begini di Galatia 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Jadi Rasul Paulus itu kan seperti seorang ibu yang melahirkan jemaat Galatia dulu. Jadi dia pernah merasakan sakit bersalin dalam doa, puasa, sampai jemaat ini lahir. Tetapi dalam perjalanan gereja di Galatia, mereka jatuh ke dalam legalistik, mereka jatuh meninggalkan akan iman kepada kasih karunia yang Tuhan kerjakan di kayu salib, mereka beralih kepada perbuatan, kembali kepada hukum Taurat, sehingga Rasul Paulus berkata, aku ini seperti harus merasakan sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Karena bagi Rasul Paulus, ya kalau kita mundur saudaraku ya, ini masih telusuran ayat Galatia lompat-lompat ya. Paulus berkata, Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi melalui kematian saja. Mati dalam pengertian rohani kita ini mati bersama Kristus, begitu ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika saudara memandang Kristus yang tersalib, itu bukan hanya dia mati ganti kita, tapi kita ikut tersalib bersama dengan dia. Itulah kebenaran dari firman Galatia 2 ayat 19 ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah ayat 20 ini penting. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi setelah itu kita yang hidup, kalau hidup kan harus bekerja, hidup harus bicara, hidup harus beraktivitas. Saudara, aktivitas kita itu bukan aku sendiri yang hidup, yang aku yang lama sudah mati tersalib bersama Kristus. Dan aku ini yang beraktivitas sekarang itu adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini masalah iman. Kita percaya dia mati ganti kita, kemudian kita mati bersama dengan dia, itu juga kita harus percayai. Kita tersalib bersama dia, itu juga harus kita yakini. Setelah itu kita bangkit, ya kalau baptisan itu saudara kan dikuburkan, mati dikuburkan, kemudian keluar dari baptisan, itu artinya aku bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Nah setelah itu hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Demikian saudara. Tetapi Galatia jatuh saudaraku. Jatuh dan akhirnya Galatia ini seperti yang tadi Rasul Paulus katakan. Mereka meninggalkan akan salib Kristus. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri bahwa keselamatan itu karena aku harus berbuat ini, harus berbuat itu. Begitu. Saudaraku, mari kita kembali kepada dasar yang teguh.
Paulus sedih sekali, dia berkata, anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sekali lagi. Kemudian ayat yang ke-20 dari Galatia 4, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini. Ya, kita tahu saat itu Paulus terpisah dari jemaat Galatia, dia ada di tempat lain. Dan dapat berbicara dengan suara yang lain, artinya tidak cuma lewat surat ini saja. Jadi dia tuh, aduh, saudaraku zaman sekarang, saudara bisa mendengar saya berbicara lewat video ini. Dan betapa saya rindu menyampaikan kebenaran ini pada Anda yang mendengarkan. Paulus berkata apa? Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Jadi berat loh Paulus itu, duka citanya, kesedihannya campur aduk di dalam dirinya ketika melihat jemaat Galatia berpaling dari salib Kristus. Dan saya berharap tidak ada satupun dari Anda yang berpaling dari salib Kristus. Nah, saudaraku, tadi bicara tentang mati, ya, mati, aku telah mati, disalibkan, mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama Kristus, dan Dia yang hidup di dalamku. Itu kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-7, itu sebenarnya sudah saya sampaikan tentang dua jenis suami itu ya. Yaitu Roma pasal 7 itu menjelaskan hal itu. Jadi gini saudara, seakan-akan digambarkan bahwa kita ini perempuan, manusia itu perempuan, yang menikah dengan suami yang pertama yaitu Taurat. Taurat inilah suami pertama, itu digambarkan di dalam Roma pasal 7. Nah, suami yang pertama ini benar, tegas, kaku. Harus begini, harus begitu. Ketika belum menikah, perempuannya masih kelihatan lumayan pinter gitu. Tapi begitu menikah, langsung ketahuan semua. Ketidakmampuannya, ketololannya, kebodohannya, dan ketidakmampuannya gitu. Nah, itulah si manusia ini pada waktu Taurat itu diberikan, kita ketemu dengan Taurat, itu coba melaksanakan hukum Taurat, gagal total. Itu yang dialami oleh Paulus. Nah, kemudian ada suami kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus Kristus Tuhan datang, ini beda. Kalau Taurat itu kaku, keras, dan harus semua yang menjadi perintahnya harus ditaati, salah sedikit hukuman, maka suami kedua itu dialah yang mengerjakan semua. Ketidakmampuan dari wanita ini di-cover oleh Tuhan Yesus. Nah, ini suami kedua lah, kita mau nikah sama suami kedua, aku mau terima Yesus. Tapi untuk terima Yesus, aku tidak bisa karena aku sudah terikat pada suami pertama, yaitu hukum Taurat. Caranya gimana? Rasul Paulus berkata, ya ini dikatakan ayat 4 ya dari Roma 7. Nanti sudah baca ya Roma 7 ya, ini pengulangan aja. Sebab itu saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi kita ini oleh tubuh Kristus, kita bersama-sama dengan Dia mati di salib, ya tadi Galatia tadi ya. Galatia 2 ayat 19 tadi, kita tersalib bersama Dia, kita mati dalam tubuh Kristus itu, kita mati bersama dengan Dia. Nah, terus bagaimana, saudara? Kematian itulah yang membebaskan kita dari suami pertama. Karena aturannya hanya kalau ada yang mati salah satu. Taurat kan nggak mungkin mati, dia akan berasal dari Allah. Jadi aku yang mati, aku mati bersama Kristus, dan aku bangkit bersama Kristus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, karena aku menyatu dengan Kristus, suami yang kedua. Paham ya saudaraku? Ini pengulangan ya, saudara nanti bisa cari akan pelajaran dari Suara Gembala yang judulnya Dua Jenis Suami, kalau nggak salah. Saudara bisa cari itu, dan nanti saudara akan menerima pelajaran secara lebih lengkap. Nah, jadi kita ini harus melalui kematian, pengertian rohani, saudaraku ya. Pada waktu dibaptis itu kita mati, saudara, dan dikuburkan bersama dengan Dia. Pada waktu keluar dari air baptisan kita bangkit bersama dengan Dia,
dan hidupku bukannya aku lagi. Paham ya saudaraku ya? Tapi setelah itu jangan sampai jatuh seperti Galatia. Galatia jatuh. Tadinya gitu, tapi kemudian Galatia jatuh karena terbujuk oleh rasul-rasul palsu, pengajar palsu yang memberitakan Injil yang lain. Rasul Paulus dengan tegas di pasal pertama katakan, terkutuklah dia. Meskipun itu malaikat pun, siapa saja kalau memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Paham saudaraku ya? Jadi inilah pentingnya kita menyadari bahwa keselamatan, kasih karunia Tuhan itulah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ya, nah saya akan bacakan ini ayat yang berbicara pada saya beberapa hari ini, yaitu Mazmur 11 ayat 2 dan 3. Tadinya ayat 3 saja, tapi waktu ayat 2 saya baca, oh ini terkait gitu ya. Jadi saya bacakan ayat 3 dulu, saudaraku ya. Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan. Nah ini dasar-dasar dari pengajaran tentang keselamatan, pengajaran kekristenan. Yaitu apa? Terima Yesus Kristus Tuhan yang mati di salib ganti kita. Sebagai Tuhan Juru Selamat, satu-satunya, dan dia mati supaya kita hidup. Kita percaya kepada dia. Nah, percaya kepada dia yang mati ganti kita, percaya pada dia yang bangkit bagi kita, percaya pada dia yang naik ke surga dan akan datang kembali. Itulah percaya pada Injil. Paham ya saudaraku ya? Nah, itulah dasar-dasar, itu yang akan dihancurkan. Kalau dasar-dasar itu dihancurkan, firman lanjutkan katakan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Orang-orang benar akan mengalami kebingungan ketika dasar-dasar ini dihancurkan. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, ayat 2. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Nah, ini lawan kita. Mereka melentur busur. Busur itu kan ada anak panahnya, saudaraku ya, ada arrow-nya. Itu melentur busurnya. Memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Jelup, kena, saudaraku. Contohnya Galatia. Galatia yang tadinya tulus banget, saudaraku. Waktu Rasul Paulus sakit aja mereka begitu mengasihi Paulus, bahkan rela mencungkil matanya untuk supaya Paulus bisa tertolong gitu ya. Itu sampai ditulis sampai Paulus itu dulu seperti itu Galatia. Nah, tulus itu ternyata bisa disesatkan, saudara. Anda yang tulus seperti merpati, hendaklah Anda cerdik seperti ular, yaitu dengan memperlengkapi pelajaran-pelajaran dasar. Dasar itu penting, saudara. Dasar itu fondasi, saudaraku ya. Fondasi ya. Jadi ini saya gambarkan ini fondasi, saudaraku. Fondasi. Ini harus benar. Kalau kita membangun sebuah rumah, fondasinya harus benar dulu. Nah, orang itu biasanya dikacaukan dengan begini. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, sebentar. Iman kepada apa dulu? Iman keselamatan ya. Kalau iman keselamatan nggak ada lain, nggak ada yang bisa menggantikan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia yang mati di atas kayu salib, oleh darahnya kita disucikan. Kita diterima oleh Bapa. Sudah selesai. Itu dasar. Itu fondasi. Iman itu. Iman kepada kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bukan perbuatan. Lah terus bagaimana iman tanpa perbuatan? Nah itu seperti bangun. Kalau kita bangun rumah, itu kalau nggak ada bangunannya ya ini hanya fondasi saja. Maka dari itu kehidupan Kristen adalah kita ini membangun. Nah ketika kita membangun inilah perbuatan. Tapi perbuatan apapun seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang firman Tuhan ajarkan, itu harus dibangun di atas dasar yang benar. Jangan justru dasarnya dibongkar, kemudian diacak kadul, kacau balau. Ini tetap harus ada. Keselamatanku hanya
karena iman kepada kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan. Sehingga aku tidak bisa bermegah, karena itu pemberian Allah semata-mata. Itu Efesus 2 ayat 8-9, saudaraku ya. Ini dasarnya. Ini yang akan dihancurkan dengan model tadi. Mereka orang fasik itu mengintai, orang tulus dipanah, jelek kena, dasarnya hancur. Kalau dasarnya hancur, maka pengajaran liberal bisa masuk, pengajaran bahwa ya itu yang dulu pernah ada pendeta yang mengatakan bahwa keselamatan kita iya memang karena percaya, tapi juga karena kita melakukan kehendak Allah, itu ya Matius 7, kemudian melakukan perbuatan kasih, domba dan kambing itu saudaraku di Matius 25. Nah, apakah seperti itu saudaraku? Satu kurang, kemudian plus ini. Enggak, saudaraku. Satu cukup untuk keselamatan, satu cukup. Tapi dalam kehidupan, mari kita terus berlomba-lomba berbuat baik. Itulah membangun di atas ini. Dalam ketulusan, dalam kebenaran. Paulus juga mengajarkan, saudaraku, dasar yang diletakkan adalah Kristus, itu sudah tidak bisa ditawar. Tapi kemudian entah orang membangunnya dengan, nah itu di sini dikatakan kayu, jerami, rumput kering, ya, yang nanti ketika diuji terbakar habis. Itu ada, saudara, ada terbakar habis waktu diuji. Kemudian yang tidak terbakar apa? Emas, perak, batu permata. Itu sudah pernah saya ajarkan, saudaraku. Emas itu ada karakter Kristus. Bangun itu harus dengan karakter Kristus, dengan ketulusan dan kasih Kristus. Kemudian yang kedua, yaitu perak. Itu perkataan orang benar seperti perak pilihan. Itu omongan kita itu dinilai oleh Tuhan. Itu bangunan dengan material perak. Kemudian batu permata itu seperti para imam besar ya saudaraku, yang memakai tutup dada dan tutup bahu, membawa akan umat Tuhan menghadap kepada Allah. Itu doa syafaat. Jadi itu semua, saudara. Tapi itu di atas ini, bangunan di atas ini. Jangan mau dibikin bingung bahwa fondasi tetap fondasi. Kalau Anda ditanya, bro, keselamatanmu itu karena apa? Ya karena Tuhan Yesus nebus saya, Tuhan Yesus mengampuni saya, Tuhan Yesus menerima saya. That's all. Lah kamu tidak perlu lakukan apa-apa. Tidak. Kalau aku mati hari ini dan belum sempat lakukan apa-apa, aku tetap selamat. Seperti penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus itu. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Paham ya, saudaraku ya? Paham ya? Nah, terus kalau ditanya, nah terus perbuatan baik bagaimana? Wah, itu pengejaran kita seumur hidup. Berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik dan lebih baik seperti Tuhan Yesus baik adanya. Itu adalah PR kita seumur hidup. Tapi apakah perbuatan baik itu menyelamatkan kita? Tidak sama sekali. Itu akan jadi upah kita. Makanya kalau melakukan perbuatan baik, motivasinya juga harus baik. Jangan kayu, jangan jerami, jangan rumput kering, itu terbakar. Harus ada emas, perak, batu permata. Ngerti ya saudara ya? Jadi ini pelajaran-pelajaran yang merupakan pengulangan dari kumpulan beberapa suara gembala yang lalu. Anda pastikan yang mendengar ini dan mendapat berkat, share pada sebanyak mungkin orang supaya mereka juga tidak disesatkan oleh roh zaman. Akhir zaman akan ada penyesat-penyesat. Dan kita akan berdoa sungguh-sungguh supaya kuasa penyesat itu tidak sampai mempengaruhi anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati.